Marilah kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun hidup kami, supaya kami jangan tersesat, bahkan kami tahu arah jalan yang mana kami tempuh. Berkati, buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Teruslah membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menuntun hidup kita, supaya kita tahu ke arah mana kita akan berjalan dan kita tidak akan tersesat. Baca firman Tuhan setiap hari, maka itu akan menuntun hidupmu dan engkau sampai ke tempat tujuan yang engkau akan tuju. Saya tidak tahu apakah kita semua tahu tujuan hidup kita, tapi saya mau memberitahukan kepada kita tujuan hidup kita orang percaya adalah sorga. Tuhan memberkati kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6. Mari kita baca, kita dengarkan baik-baik sambil kita renungkan dalam-dalam. Ini sangat bermakna sekali. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan. Satu ketika di artikel di dalam majalah Time, di situ dikatakan ada sepasang suami istri yang setelah selesai beribadah datang kepada hamba Tuhan atau kepada pendeta. Mereka bertanya, mereka berkata, anak kami bertanya kepada kami, mami, papi, siapakah orang yang tergantung di tanda plus itu? Saudara-saudara, pertanyaan ini adalah sangat menyakitkan sekali. Pertanyaan ini sangat memalukan sekali. Tetapi inilah yang terjadi bagi kita. Ternyata ada begitu banyak orang yang masih belum tahu. Ada banyak orang yang masih belum mengerti bahwa siapa dia yang tergantung di kayu salib itu. Mengerikan sekali saudara-saudara kalau ada orang yang berkata bahwa salib itu adalah hanya sekedar tanda plus. Makanya ditulis di dalam majalah ini dengan judul The Man on the Plus Sign. Kalau kita mau lihat itu ada di World Magazine August 1st 2009 halaman yang ke-24. Ya. Saudara-saudara, ini menjadi pukulan yang berat kepada setiap orang Kristen. Kalau kita benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang sejati, pasti kita akan betul-betul merasa terkejut. Ternyata ada orang yang tidak mengerti bahwa salib itu adalah penyelamatan. Salib itu adalah penebusan. Dan orang yang tersalib itu adalah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan dan menebus kita dari dosa-dosa kita, yang bisa membawa kita kepada sorga. Saudara-saudara, memang ini menyakitkan, tetapi ini menjadi tugas bagi kita. Tugas saya sebagai hamba Tuhan dan tugas saudara-saudara juga sebagai orang-orang yang percaya, yang boleh memberitakan firman Tuhan. Ini menjadi tugas bagi kita semuanya untuk semakin kita terpanggil, kita semakin gigih untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan. Kita boleh ber-PA,
baik kepada anak-anak muda. Saya takut bahwa bukan hanya keluarga itu saja yang bertanya seperti itu. Ada begitu banyak keluarga-keluarga orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak mengerti apa itu salib. Mereka menganggap bahwa itu hanya sebuah tanda plus saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah domba Allah. Domba yang selalu tersesat, yang selalu mengikuti jalannya sendiri dan tidak mengikuti kawanannya. Kita ini adalah domba yang membutuhkan gembala yang menuntun hidup kita. Dan kita tidak akan pernah sampai ke tujuan kita kalau kita tidak mendengar dan melihat, memandang ke arah gembala kita. Kita ini diibaratkan sama seperti domba yang lemah, yang kadang-kadang ada kalanya kita ini nakal dan dia tidak tahu arah. Bahkan ketika sudah melenceng, dia tidak mengerti jalan pulang. Makanya ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya, ketika mereka sudah tinggal dalam kesalahan, ketika jalannya sudah sesat, bahkan berupaya bukan untuk mencari kembali kepada kebenaran, tetapi justru tinggal terus di dalam kejahatan itu. Bahkan berupaya lagi untuk mempengaruhi orang-orang, bagaimana supaya orang-orang juga semakin tersesat. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk mengingatkan kita hari ini, supaya jangan sampai tersesat. Mari terus mengikuti Tuhan. Mari terus mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Jangan pernah lepas firman Tuhan dari hidup kita. Maka kita akan dituntun supaya kita sampai ke tempat di mana tujuan yang kita inginkan. Saya yakin setiap orang-orang Kristen berharap tujuan hidupnya adalah sorga. Dan kita tidak akan pernah sampai ke sorga kalau kita tidak mau mengikuti dan melihat dan mentaati Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Berhati-hatilah saudara-saudara. Ada kalanya ketika kita sudah mulai sukses, ekonomi kita sudah mulai baik, bahkan kadangkala pangkat kita sudah semakin tinggi, kita merasakan bahwa kita sudah tidak membutuhkan lagi tuntunan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah tahu jalan kemana arah yang harus kita tempuh. Sehingga kita tidak pernah lagi bertanya, berserah, percaya, dan selalu bersekutu di dalam Tuhan. Hari-hari kehidupan kita semakin disibukkan dengan segala kegiatan-kegiatan kita. Saya mau ingatkan kita, berhati-hatilah. Jangan sampai segala sesuatunya mempengaruhi hidup kita. Ingat, kita tidak akan pernah boleh berjalan di jalan yang benar tanpa bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ikutlah Tuhan saja. Yang kedua, domba itu tidak tahu mencari makanannya. Dan hanya gembala saja yang bisa menyediakan makanan baginya. Oleh karena itu ini juga mengingatkan kita saudara-saudara supaya kita mengerti bahwa sumber berkat kita itu hanya ada dari Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita untuk berupaya mendapatkan kebutuhan kita. Kita harus meminta kepada Tuhan karena Tuhanlah yang bisa menyediakan segala kebutuhan, segala keperluan kita, apa yang harus kita butuhi untuk kehidupan kita, baik itu juga untuk masa depan kita. Hanya Tuhan yang boleh memberikan itu kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah tidak meminta kepada Tuhan. Jangan mau berupaya sendiri. Ada begitu banyak orang yang berupaya untuk mendapatkan hidupnya, makanannya, keuntungannya, bahkan untuk menggapai masa depannya dengan mengandalkan dirinya sendiri.
Bahkan Yeremia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan pikirannya sendiri, yang menjauhkan Tuhan dari hidupnya. Hati-hati loh. Kita disebut orang yang terkutuk ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan yang menyediakan. Buat orang-orang yang merasa sanggup, bertobatlah. Hanya Tuhan yang mampu memberikan. Ingat, orang sekaya apapun bisa jatuh. Orang setinggi pangkat apapun bisa jatuh. Harta semuanya bisa hilang. Oleh karena itu, harta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, mari semakin kita sampaikan kepada Tuhan, supaya itu semakin bertambah. Karena firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkannya semuanya kepadamu. Ketika ini kita sudah memiliki harta, memiliki pendidikan, memiliki jabatan. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan lagi kepada kita. Itu. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Terus mengikuti Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Semoga ini juga mengingatkan orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini. Cari dulu Tuhan. Percaya dulu kepada Tuhan. Berserah dulu kepada Tuhan. Bermohon dulu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan menuntun kita. Memberkati kita juga. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk tidak mengandalkan pikiran kami. Bahwa kami ini adalah masing-masing sama seperti domba yang selalu menuntun, yang selalu berjalan sesuai dengan kehendak kami, sehingga kami tersesat. Dan hanya Engkau yang bisa menuntun kami untuk berjalan menuju kepada tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Oleh karena itu biarlah kami boleh terus mendengarkan firman-Mu dan mengikuti Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, jangan andalkan dirimu sendiri. Jangan sampai kita tersesat. Ikutilah Tuhan dan taatilah apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali. Amin.